konteks bisnis nanti kita bedakan mana yang bisa dikomersialkan, mana yang enggak. Jadi media ini kan sebenarnya sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info 1, channel yang membahas berita-berita terkini. Pada sesi pertama kali ini kita akan membahas seputar media. Bagaimana media itu berkembang dari mungkin zaman dulu sampai zaman sekarang pasti ada perbedaan. Dan pada saat ini saya tidak sendiri untuk membahas itu, sudah ada narasumber yang kebetulan narasumber ini adalah yang membangun channel Info 1 bersama saya Bang Udex. Apa kabar Bang? baik. Alhamdulillah ya. Selamat datang di Samarinda. Bagaimana Bang kegiatan di Samarinda ini? Apa sih kesibukan di sini? Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang pengusaha media, salah satunya Bang Sukri. Kemarin juga mengajak saya keliling-keliling Samarinda ketemu pengusaha media. Seru juga dunia media di sini ya. Ya, sama. Makanya keidean membahas tentang bisnis media. Bisnis media ya. Nah ini untuk informasi sebetulnya Bang Udex ini juga selain aktif bidang media, Bang Udex juga aktif bidang pramuka dan mendirikan salah satu pondok pesantren yang berbasisnya pramuka, yaitu pesantren pramuka Khalifah, betul ya Bang ya? Ya, Semoga di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Nah, semoga dengan segala programnya disukseskan. Tapi pada kesempatan kali ini tidak akan membahas ke situ dulu. Kita akan membahas seputar media tadi. Nah, media ini kan Bang dari zaman dulu dari sekarang pasti ada perbedaan. Saya sebagai orang awam tuh yang memang tidak terlalu expert di bidang media, pemahaman saya media itu hanya media cetak. Ya seputar koran tadi, dan sekarang ada banyak perubahan. Dan menurut Abang tuh gimana sih Bang perubahan media? Iya, saya nggak akan bahas sejarahnya ya. Jadi nanti kalau sejarah itu dengan tahun-tahun siapa pendiri nggak. Saya ingin memperkenalkan kepada kalangan penyimak channel ini. Media itu sebagai suatu pengantar di komunikasi. Ya, saya sebelum membicarakan komersil dan non komersilnya dulu. Awalnya mungkin dulu seperti di pramuka zaman dulu itu ada tanda jejak. Ada alatnya mungkin batu, tali, ranting-ranting. Nah, itulah media sebenarnya. Itu juga termasuk media. Media. Orang dengan itu sudah bisa mengerti. Iya. Kemudian yang agak lebih komprehensif, relief di candi. Prasasti itu juga bagian dari media tadi. Contoh media ya. Iya. Kemudian berkembang. Kekinian ada orang kirim surat. Suratnya itu media. Seseorang ingin berkomunikasi kepada orang lain melalui suratnya media. Dan muncul lagi yang berbasis elektronik di saat itu, telepon. Iya, telepon juga media ternyata. Saya nggak bicara kabelnya ya, itu penyalurnya. Ya. Kemudian ada telegram. Telegram itu dulu waktu saya kecil orang menggunakan telegram itu bayarnya itu per suku kata. Itu. Sekarang masih sebenarnya telegram masih ada, cuman tidak ditarif pada saat itu. Dunia militer masih pakai telegram. Kemudian ada juga menggunakan semapur, morse, itu juga bagian dari media. Media juga. Kemudian berkembang ada pager. Sebelum pager itu ada radio dulu. Radio dan TV. Pager itu sebagai cikal bakal smartphone, handphone zaman sekarang ya. Di elektronik itu ada radio, ada TV. Kita tahu TV ya sudah siaran seperti itulah medianya. Itu media. Sebagai orang awam nggak perlu tahu rumitnya seperti apa sih pemancar TV, itu sudah alat. Itu beda lagi pembahasan. Sudah alat infrastruktur. Nah, kesini media itu ada yang namanya media cetak. Ya, berupa koran, buku juga media sebenarnya. Ada jurnal di kalangan para ilmuwan. Kemudian ada majalah di kalangan para profesional. Kemudian ada buletin itu biasanya dikembangkan untuk komunitas-komunitas ya. Sampai sekarang menjadi website. Website inilah menjadi banyak opsi akhirnya. Ada yang dikembangkan menjadi aplikasi berita,
ada news feed, ada yang bentuknya email. Jadi kita memang sengaja berlangganan dengan konten tertentu gitu, menjadi kumpulan informasi. Nah, jadi memang kalau yang dijelasin dari apa yang dipaparkan tadi, media itu bukan hanya sebatas media elektronik, media cetak. Dari zaman dulu relief pun termasuk media ternyata. Nah, hanya dalam konteks bisnis. Dalam konteks bisnis nanti kita bedakan mana yang bisa dikomersialkan, mana yang enggak. Namanya bisnis, media harus diatur nih. Nah, itu. Harus diatur. Kenapa? Ya ada uangnya masalahnya. Disinilah, dimanapun, tidak hanya di media, uang inilah salah satu sumber pertikaian. Oleh karena itu, pemerintah mulai ngatur, kemudian nanti terkait memberitakan seseorang, orangnya dirugikan atau tidak, kemudian orangnya diuntungkan atau tidak. Nah, itu juga bagian dari yang harus kita bahas dalam bisnis media. Nah, itu lebih lanjut lagi boleh nggak sih Bang tentang bisnis media tadi? Gimana sih Bang prosedur-prosedurnya sehingga media tadi bisa menciptakan nilai komersil sih? Jadi media ini kan sebenarnya sesuatu yang mungkin ada yang dilihat, dibaca, didengar gitu kan. Sama lah kita seperti di jalanan ya. Kita lewat gitu. Kita melihat tuh media kan. Di situ ada media iklan dan iklan. Itu kalau nggak ada orang lewat, buat apa kita ngiklan di situ? Nah, sama. Media juga begitu. Kalau TV itu ada yang menonton, maka ada peluang untuk dikomersilkan. Kemudian koran itu ada yang baca, maka berpeluang untuk diberi iklan di situ. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dengan iklan itu. Tentu dia berbayar. Seperti itu kalau dikomersilkan. Ya, berarti memang media tersebut bisa menciptakan nilai komersil, tapi memang ada aturan-aturan di dalamnya, ada yang harus kita atur tadi seperti dijelaskan oleh Bang Udex. Terima kasih atas perbincangan kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat para penonton lainnya. Terima kasih atas waktunya, senang sekali berbincang pada kesempatan kali ini. Semoga ada waktu lain untuk kita membahas tentang seputar medianya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.